Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sudut bicaraku. Sebelum kita mulai konten yang akan kita bahas, kita mau mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kematian adik kita yang kemarin terkena banjir bandang, terbawa hanyut, dan satu orang yang katanya security satpam sekolah aja di Banjaran. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah ketika memang kematiannya seperti itu, mereka mati syahid. Amin. 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 Oke, guys, balik lagi sudut bicaraku. Kita mau bahas, kemarin tuh ada yang nanya, Jo, di konten kita yang gimana sih caranya buat kaya untuk kelas pekerja, Wi. Ternyata setelah tadi kita berdiskusi, ini yang mau kita bagi sama teman-teman. Di zaman sekarang dengan gaji UMR, bisa nggak sih melawan takdir, kasarnya ya, melawan takdir, gue pengen kaya, bisa dengan cara yang diusahakan seperti itu, dengan gaji yang bisa kita sisihkan, dan sisihkannya itu bagaimana gitu. Karena sekarang itu apa Jo tadi yang lo bilang, Jo, dengan jumlah uang tuh, Jo? Inflasi atau melemah atau berkurangnya nilai nominal atau nilai tukar uang tersebut. Ya. Jadi 100.000 sekarang tuh udah seharga berapa, Jo? Katanya sih inflasi dari sekarang 100.000 itu setara dengan 57.000 doang. 100.000, 57.000, berarti setengahnya, guys. 100.000. Makanya kadang ya gue pribadi, Jo, nyari 100.000 tuh cukup sulit. Ngabisinnya kilat gitu, bro. Dengan jajan lah, dengan bensin apalah gitu. Ya, berarti cepet banget. Berarti nggak sebanding gitu ya? Ya, bicara nggak sebanding, bisa dibilang nggak sebanding. Makanya kadang banyak status-status WhatsApp yang gue lihat, yang sekarang paling bisa dilakukan itu bersabar, ikhlas gitu, pasrah, lagi gitu. Dan banyak katanya yang terjerumus dengan lingkaran setan. Jadinya. Ya. Jadi dengan minjem uang, gali lubang tutup lubang. Yang sekarang ada bukan gali lubang tutup jurang ya. Gitu. Sekarang untuk menambal kekurangan kita minjam, bunga berbunga terus saja. Jadi kita kerja itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya untuk menutup hutang. Yes. Dan akhirnya tadi kita ngobrol juga dengan gaji UMR sekarang tuh 4,7 kan? Ya. 4,7, katakanlah misalkan Bandung. Ya, Bandung. Kita bicara Bandung ya. Bandung 4,7, gue nggak tahu kota lain seperti apa, karena yang gue tahu penghasilan akan berbanding lurus dengan pengeluaran di kota tersebut. Taraf hidup, biaya hidup, life expense-nya. Dengan gaji 4,7, kita tadi sedikit membuat perhitungan ya. 4,7 katakanlah dalam satu buah pasangan rumah tangga, yang satu kerja, yang satu enggak, 4,7. Katakanlah biaya hidup dalam satu rumah tangga, anak satu masih kecil atau dua, bisa habis 3 jutaan dalam satu bulan. Ada sisa sekitar 1,7. Yang kita sarankan kepada teman-teman adalah, oke, bayar utang dulu deh. Bayar utang dulu. Karena enggak juga utang mah dibawa mati. Amit. Tapi lihat dulu dengan skala hutang ini, jika hutang Ya. Anggaplah jika kita membayar hutang menghabiskan waktu 10 tahun untuk kita. Jadi investasi dulu. Ya, betul. Ada yang bisa kita sisihkan. Kita ini menurut perspektif kita ya. Ini menurut kita bertiga dengan gaji 4,7, katakan sisa 1,7. Kita menemukan satu konsep menabung untuk bisa berarah kita ke taraf hidup yang cukup ya. Bisa juga untuk berlebihan ketika memang kalian punya disiplin yang tinggi, katakanlah seperti itu. 1,7. Sisa 1,7 kita bisa bilang itu yang disimpan kan. Dari dulu kita punya ilmu bahwa sisanya berapa tabungin. Seperti itu. Nah, kita tadi ngobrol gitu. Ternyata yang paling bagus itu tabungin dulu baru sisanya dipakai. Gitu loh. Karena kita dari dulu diajarin gitu kan. Udah ada berapa sisanya tabung. Ternyata kita kebalik. Yang bikin yang bagus itu tabungin dulu, sisanya yang baru kita pakai gitu. Dan sisanya yang kita pakai itu jangan ngada-ngada. Misalkan sisa 500.000, ya udah, kita pengeluarannya tahan di 300.000 gitu. Oke, gue mungkin terdengar seperti bahasa dewa kali itu, 300.000 gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat 300.000, makan nggak usah di luar, makan ngopi kurangin, ngerokok mungkin bisa biasanya 1 hari sebungkus, bisa jadi setengah bungkus 2 hari gitu, untuk mengejar ke taraf hidup gitu. Karena kalau kita nggak gitu juga
harus ada yang dikorbankan, intinya itu. Dan ketika yang disimpan misalkan 1 juta sebulan, kita harus punya target dulu sih, kita harus punya kalkulasinya aja ya tadi itu. Dalam 1 juta itu akhirnya kita sepakat gitu, kita punya suara yang sama, nabung paling bagus itu berarti di nabung emas aja ya. Emas, perak gitu. Dari likuiditas. Ya. Gitu. Jadi dengan dana investasi itu bisa juga sebagai dana darurat jadinya. Yes. Di saat kita amit-amit dapat musibah, kita di Ya. PHK, kita celaka atau kita butuh uang secara instan pun Emas nggak sulit. mudah dicairkan. Emas nggak sulit, likuidasinya cepat. Jadi yang sekarang ini alhamdulillahnya makin kesini si emas pun berkembang karena ada yang mikro si ukurannya. Jadi sebetulnya mini gold. Iya, Ada yang 0,05 0,05 kalian kumpulin jadi 10 jadi 0,5 gram. Harganya juga bersahabat. Kenapa kita akhirnya sepakat menyamakan suara bahwa menabung emas itu bagus buat kelas pekerja kayak kita? Karena kita bisa berhenti tanpa ada tekanan atau apapun. Katakan uangnya nggak cukup, ya udah bulan ini kita nggak beli gitu. Misalkan ada pengeluaran mendadak yang urgent gitu ya, Ya, kita tidak menabung ya sudah. udah nggak ada tekanan, nggak ada apa, nggak ada kewajiban. Kita misalnya hari ini atau bulan ini kita tidak beli emas, ya udah kita bisa lagi beli bulan depan gitu. Tapi memang kita beli dan memang kita juga harus merubah mindset. Merubah mindsetnya adalah emas ini permainan jangka panjang, guys. Kita punya anak, kita ya amin kita hidup panjang. Anak kita nanti bakal kuliah, sekolah dan lain-lain. Itu kita siapin buat mereka. Seperti itu yang dilakukan oleh orang tua kita sehingga kita bisa ada di sini sekarang atas dasar perhitungan-perhitungan tersebut. Oke, anak kita mau sekolah atau mau kuliah, ini dananya segini, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita bicara impian kita memang sama kayak Bang Raditya Dika ya Jo ya. Untuk bisa ngumpulin 1M gitu. Financial freedom. Financial freedom 1M deposit dapat berapa persen Jo? Ada, misalnya reksadana kita mendapatkan dividen 5-6%, Ya. atau saham. Saham itu bisa lebih besar, bisa 9-11%, Ya. atau obligasi yang lebih aman ya, Ya. utang negara. Ya. Itu hanya 5-7%. Ya. Tapi pasti, dan yang jelas uang kita tidak habis terkena inflasi. Ya. Kita simpan anggaplah kita simpan uang di bank 1 juta selama beberapa tahun. Di tabungan kita di bank yang sudah misalkan 50 juta, itu kan pasti nilainya tetap bahkan berkurang. Kita transfer berkurang, terkena potongan bank, admin dan lain sebagainya hanya berkurang. Tapi kalau kita masuk ke situ, itu otomatis malah bertambah uang kita. Ya, dan bisa kita katakan itu adalah level kedua ya Jo ya. Ya. Dari level pertama yang kita sebut tadi, karena bicara saham, obligasi, namanya obligasi retail. Obligasi retail terus reksadana itu butuh dana yang cukup lumayan besar. Seperti itu. Bicara kita gaji UMR per bulan pengen ngumpulin 1M ya berapa tahun? Ya, Gitu. bisa dari skala kecil. Ini mah hanya perbandingan jika menabung, mending simpan di situ. Jika Ya. kita menabung di bank, mending kepada reksadana. Ya. Atau kita mau menabung yang investasinya lebih jelas dan lebih liquid, yaitu emas. Ya, Karena untuk reksadana itu pencairan itu 3-4 hari. ya. Nggak langsung Ya, kayak emas langsung. gitu ya. Ya, cuman memang yang kita sarankan adalah likuidasi yang paling cepat ketika kita membutuhkan dana urgent itu ada di emas. Dan seperti yang Tapi kita bilang emasnya tadi, logam mulia atau emas perhiasan beda. sebetulnya apapun bisa sih, Wi. Bisa. Menurut gua ya. Tapi menurut lu gimana? Kalau misalnya lu punya saran lain, menurut gua antam 0,5 0,05 seperti itu kan masih emas. Ada juga yang kadang kecincin juga sih Jo. Perhiasan, Betul. Kalau emasnya. perhiasan ada yang harus kita bayar, harus kita keluarkan untuk jasa. Jadi kan dari emas sementah itu untuk dibentuk jadi sebuah kalung, anggaplah gitu ya. Itu kan butuh proses, butuh jasa. Ya. Misalkan harga kalung itu 1 juta, kita harus bayar 1.500.000 karena Ya. ada jasa. Ya, ya, Sedangkan nilai investasi kita 1 juta. Ya. Gitu. Cuman ada prestisnya, Ya. kita bisa memakai. Iya, Gitu. Ya. Beda dengan logam mulia kan, Ya. gitu. Kadang-kadang ya ibu-ibu kayak mungkin yang zaman-zaman dulu kan, mereka lebih suka untuk kalung karena bisa Ya. mereka pakai. Kan gitu. Itu kita kembalikan kalian sih. Kasarnya emas itu bisa kita beli saat kita ada dan nggak perlu kita beli ketika kita tidak ada. Itu yang kita bilang bahwa ini adalah best way of investment in the back 10 years gitu. 10 tahun ke belakang Sampai ini. dimanapun, sampai tahun manapun, sampai kapanpun, emas itu akan terus cenderung naik.
Contohnya kita lihat aja dari tahun-tahun ke belakang emas itu pasti naik. Sekarang sudah di 2.800.000 harga emas. Sedangkan tahun 2000-an mungkin masih di ratusan ribu itu. Iya. Ada beberapa aplikasi juga kayak Dana tuh. Ya. Kita punya berapa, beliin aja gitu kan. Iya. Nilainya segitu setara dengan berapa gram gitu. Ya, ada yang fisik, ada yang digital. Iya benar. Gitu. Sekarang udah banyak lah aplikasi-aplikasi menawarkan bentuk investasi yang memang bisa dibilang ramah di dompet. Itu makanya kita menyarankan, karena dulu kemarin itu pas kita upload konten yang mau kaya ngumpul, kita menjelaskan apa-apa saja langkah-langkahnya, ada yang bertanya sama kita, konsepnya gimana? Kalau misalnya kayak kita ngobrol gini jadi kaya, dia juga mau. Ya iya, gue juga mau. Kalau ngobrol kayak gini, mau ngobrol 10 hari juga gue jabanin biar jadi kaya. Cuman kan konten sudut bicaraku ini dibuat berdasarkan perspektif kita masing-masing, perspektifnya Adit, perspektifnya Dwi, perspektifnya gua, pendapat gua tentang satu buah langkah seperti apa. Itu kenapa gue menyarankan sekarang ini untuk ke teman-teman subscribers kita atau yang bukan, bahwa emas menjadi salah satu cara menabung atau investasi terbaik untuk kita kelas pekerja yang bergaji UMR. Seperti itu, yang kasarnya ada utang di mana-mana, mau lunasin dulu pinjol dan lain-lain seperti itu. Dan itu menjadi langkah terbaik karena likuidasinya cepat kalau kita butuh. Teman-teman misalkan investasi di tanah, jual tanah nggak akan 1 hari laku. Dan nominalnya kan besar. Iya. Kita untuk membeli tanah atau properti anggap kan besar. Anggap kita menabung sudah, anggaplah setahun mengumpulkan uang 50 juta. Misalkan dalam setahun 50 juta. Full nih gaji kita misalkan anggap 10 juta, kita simpan 5 juta. Setahun anggap 60 juta. Misal, kan kita tidak tahu nih ada gejolak global, perangkah atau apa, tiba-tiba emas naik jadi 5 juta. Yang awalnya kita beli hanya di 2.800.000 kan itu hampir 2 kali lipat. Ya. Otomatis uang kita jadi berlipat. Dan bayangkan ketika kita punya kuantiti emas yang cukup besar, Iya. itu hitungan 1 gram 2.800.000. Katakanlah kalian punya 10 gram hasil menabung 28 juta di tahun ini. Amit-amit misalkan ada perang dunia dan lain-lain, emas tiba-tiba jadi 5 juta ke depan. Berarti kalian dari 28 juta ke 56 juta gitu dalam waktu berapa tahun? Itu guys, gitu. Tapi kemarin pas Antam kita beli emas antri gitu susah dapetinnya. Oh iya. Ya. Ada aplikasi di situs kalau kita mau beli emas di Antam itu aplikasi daftar dan lain-lain. Karena Berapa bulan gue udah dapet terus. mereka memiliki kelebihan buybacknya tertinggi. Untuk emas Antam harga beli kembalinya emang yang tertinggi ya. Cuman kalau Antam itu kan mereka melihat dari gejolak global dan kapasitas kepemilikan mereka. Ya. Mereka misalkan ada nih limit untuk dijual per hari, anggaplah 1.000 gram gitu kan. Jika pembelian ada 2.000, otomatis itu masuk antrian untuk besoknya lagi gitu, karena ada batasnya untuk mereka. Mereka tidak, karena itu kan dimiliki oleh negara. Ya. Negara itu harus punya, mereka harus punya simpanan emas. Simpanan. Oh iya. Karena uang dicetak itu berdasarkan simpanan emas negara tersebut. Iya. Oke. Jadi memang sekarang langkah terbaik menurut kita untuk kami, saya, Dwi dan Adit di gaji UMR itu adalah menabung emas. Dan kita punya tempat kalian untuk beli emas yang terjamin, harganya juga bersaing dan mudah untuk dibeli, yaitu Alika Gold and Silver Job. Alika ya? Di Bandung. Ada WhatsApp channelnya juga, kalian tinggal search aja Alika Gold and Silver itu langsung. Nah, kalian bisa chat di situ untuk nanya harganya berapa. Di situ juga dibagiin juga kayak gini. Ini harga emas dan ini adalah harga silver. Jadi di grupnya lengkap. Coba di sana cek aja. Buat kalian yang memang pengen nabung, pengen investasi dan pengen kaya, itu bukan mimpi sekarang. Karena kita punya cara, yaitu adalah menabung emas. Disiplinnya juga harus dijaga. Jangan sampai kasarnya kayak beli, enggak beli, enggak. Kalian juga harus punya ikhtiar yang baik. Kalian harus punya konsistensi yang baik untuk bisa menabung seperti itu, guys. Juga ada teman. Lebih baik mulai dengan sedikit daripada tidak pernah memulai. Ada 0,01 gram, 0,05 gram di Alika Gold and Silver. Wih, ada teman? Tetap semangat juga untuk mencari cuan-cuan lainnya. Yes, tetap semangat, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Oke, gue Janu. Adit. John. Sudut bicara lo. Ciao.